wabarakatuh. Salam literasi. Hai Sobat Literasi, berjumpa kembali dengan saya Indri Suryati, wali kelas 5 SD Talaga, Kecamatan Pasir Jambu. Pembimbing peserta tantangan literasi nominalisasi jenjang SD 2026 Leksana. Di bulan Juli ini kami mendapat tantangan untuk membaca buku majalah Nalar edisi khusus 1 2026 dan juga belajar mengukur waktu tempuh dan jarak. Dan kali ini saya akan presentasikan. Showtime. Artikel yang saya baca berjudul Petualangan Si Calakan yang ditulis oleh Ihsan Rahar di Eshum SPDGR SDN Kamujang dan dikutip dari buku majalah buku majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi 1 2026 halaman 40 sampai 41. Dan teknik yang saya gunakan yaitu teknik Ishikawa Ishikawa. Siapa tokoh utama dalam cerita Petualangan Si Calakan? Tokoh utama dalam cerita Petualangan Si Calakan adalah Arfa Al-Muzaki. Apa yang dilakukan Arfa saat pulang sekolah ketika dia masih kecil? Ketika dia masih kecil, saat pulang sekolah, dia selalu membantu ibunya menjajakan makanan dan membantu ayahnya merapikan gulungan kain di toko. Di mana Arfa tinggal dan mengajar ketika sudah dewasa? Arfa tinggal di sebuah kampung yang asri dan mengajar di sekolah sebagai guru calakan. Kapan Arfa mulai menunjukkan kehebatannya di sekolah? Arfa mulai menunjukkan kehebatannya di sekolah ketika dia saat masuk SMP. Ia menjadi sekretaris OSIS, jago poli, asisten lab komputer, dan mahir kaligrafi. Mengapa Arfa tidak membalas ejekan teman-temannya dengan marah? Dia tidak membalas ejekan teman-temannya dengan marah karena Arfa ingat cerita kancil yang cerdik dan memilih menjawab dengan senyum serta kebaikan hati. Bagaimana cara Pak Arfa membuat pelajaran di kelas menjadi menyenangkan? Pak Arfa menggunakan teknologi seperti menggunakan kelas menjadi bioskop mini, mengajar dengan musik dan lagu, melukis kaligrafi, dan mengajarkan strategi berorganisasi. Adapun hikmah yang saya dapat setelah saya membaca artikel ini yaitu yang pertama, seorang guru yang kreatif dan serba bisa membuat murid lebih semangat belajar. Dan yang kedua, jangan pernah menyerah karena diremehkan. Jadilah orang yang kuat, cerdik seperti kancil, rajin belajar, dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung jarak dan waktu tempuh. Kegiatan yang pertama, ayo cari tahu perjalanan. Saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Biasanya saya berangkat pukul 6.25 dan saya tiba di gerbang pukul 6.26. Jadi perjalanan saya cuma 1 menit dari rumah ke sekolah. Kegiatan kedua, mari berlatih menghitung. Soal yang pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Nah, untuk menjawab hal ini, kita harus menuliskan dulu rumusnya. Untuk rumusnya yaitu waktu sama dengan jarak dikali waktu per 1 km. Nah, di sini untuk jaraknya yaitu 2 km, waktunya 3 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah yaitu 6 menit. Soal yang kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai.
Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Nah, di sini diketahui kecepatan sepeda Siti tadi 100 meter per menit dan waktu tempuhnya 15 menit. Jadi untuk menjawabnya, kita tulis dulu rumusnya. Nah, di sini jaraknya tadi 100 meter per menit. Nah, dikali waktunya tadi 15 menit. Jadi, jaraknya 100 dikali 15 itu 1500 meter. Atau kalau kita rubah ke dalam kilometer, maka menjadi 1,5 km. Soal yang ketiga, menentukan waktu berangkat membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 WIB agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Nah, tadi diketahui dia harus tiba ke sekolah paling lambat pukul 7, sedangkan perjalanannya itu 25 menit. Maka waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurangi lama perjalanan. Nah, di sini waktu tibanya harus paling lambat jam 7, sedangkan lama perjalanannya 25 menit. Maka Budi harus berangkat jam 6.35. Seperti itu. Dan pertanyaan yang terakhir, rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasannya. Nah, di sini diketahui jarak Edo ke sekolah 3 km. Tetapi karena dia berjalan kaki, maka dia baru sampai 30 menit kemudian. Sedangkan Dayu di sini jaraknya memang jauh 5 km, tetapi waktu tempuhnya hanya 15 menit karena dia naik angkutan kota. Tentu saja di sini yang paling cepat sampai adalah Dayu karena dia menggunakan angkutan kota, bukan berjalan kaki. Itu saja. Thanks for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.